Kematian setiap orang yang dikasihinya. Sekali lagi, Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Saya sejak ngerti tentang kekristenan, saya bingung sekaligus bersyukur. Karena paradigma Tuhan tentang kematian bukan sesuatu yang sangat mengerikan. Di Wahyu 14 ayat 13 berkata begini, berbahagialah orang-orang yang mati, tapi mati di dalam Kristus. Di 1 Korintus juga dikatakan nanti orang mati yang lebih dulu diangkat, baru kita yang mati. Dan bacaan yang baru kita baca tadi itu berkata, berharga di mata Tuhan kematian. Berarti orang Kristen yang sudah mati pun berharga. Tapi keberhargaan kematian orang Kristen itu ditentukan selama dia hidup. Bukan pada saat istilah saudara sepupu kita saat sakratul maut, baru di situ mulai dia boleh berharga. Tapi keberhargaan seseorang waktu dia kematian seorang waktu dia masih hidup, seperti yang Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 20. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi mana yang kupilih? Tapi selama aku hidup, maka aku akan memberi buah. Kalau kita berbicara mengenai buah, tadi orang-orang dari Berdikari sudah mengatakan bahwa almarhum ini adalah orang hebat. Orang yang sangat dekat dengan para pimpinan. Artinya Ronald ini adalah orang yang sudah berbuah minimal di PT Berdikari. 20 tahun di tengah-tengah anak dan istri, sudah pasti banyak buahnya. Maka layak dikatakan, berbahagialah orang-orang yang mati bagi Tuhan. Kenapa dikatakan berbahagia? Karena ia ketemu dengan penciptanya. Bagi kita saat ini, kita masih berhadapan dengan berbagai macam gelombang hidup dan warna hidup. Kalau kawan kita itu sudah senang, jadi tetap juga itu kita. Pertanyaan, bagaimana supaya kematian kita nanti itu berharga saat kita mati? Maka ditentukan dari sekarang. Kalau kira-kira hidup kita belum berbuah, ayo, mari kita mulai menanam sesuatu yang baik agar suatu saat tumbuh yang baik. Akan berujung gomor tentang yang Tuhan yang kami. 2 tahun lalu, omakku petilah haus bunga dua. Alapas nama dulu honau orang COVID. Sampai senarion dan gue dope mamereng foto ni toku omak kan 2 tahun. Haci do kila hama tua. Alani gomos tani matang yang Tuhan yang kam asa dipergogo yang kam mengedopi sesuatu. Jalan kami yang nami tak pola didikyon. Gomos tentang yang kau nami akan tutuhani asa boy akan bergogo mengedopi sesuatu. Bergogo mawakanda buat inang paromai inang Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus memelihara hidup kalian. Tadi ada anak guru mengatakan cukup banyak berkat yang kalian terima. Alani kesia kuat ya enaknya ya. Tuhan tidak akan meninggalkan kalian. Tadi di doaku pertama ini dengan pengetahuan Tuhan, pasti Tuhan akan tetap melihara hidup kalian. Amin. Matanya kita. Bapak yang baik, itulah rangkaian acara dari kami Oparan Tuan Pangerlam yang ada di Jabodetabek ini. Kami datang untuk memberikan kata-kata penguatan dan penghiburan yang kami percaya untuk saat ini mungkin belum tertinggal di hati dan pikiran mereka. Tapi yang kami yakini suatu saat nanti beberapa hari ke depan, kata-kata penguatan dan penghiburan tidak hanya dari kami, tapi dari semua yang mengasihi Inang Paromayan, Paul Bukesia, akan berujung dan semua keluarga. Semua kata-kata kekuatan dan penghiburan yang mereka terima itu akan menjadi modal bagi mereka untuk mereka kuat menghadapi setelah kepergian anak terkasih, suami terkasih, papa terkasih, saudara terkasih. Dan doa kami pun kepadamu ya Tuhan, agar Tuhan terus menopang keluarga ini, menopang akan merujuk
yang harus didahului oleh anaknya sendiri. Secara manusia sangat berat ya Tuhan. Kami bersatu hati menguat peparan Pangeran Sejabodetabek. Tuhan topang orang tua kami. Tuhan kuatkan hatinya, jiwanya, rohnya ya Tuhan. Agar sepeninggal anaknya yang terkasih, ia kuat. Dan ia tetap berharap kepada Tuhan agar ia tetap bisa survive untuk menghadapi kenyataan. Bahkan untuk saudara bersaudara, adik dan itu, kami berdoa Tuhan juga yang menghibur mereka. Dan secara khusus buat Papu kami Kesia dan Paromai, Tuhan Yesus, tentu hal ini mengejutkan bagi mereka sendiri. Tapi kami percaya ya Tuhan, banyak contoh yang sudah Engkau pelihara, maka Paromai dan Papu kami pun akan Engkau pelihara. Oleh sebab itu ya Tuhan, hari-hari mereka setelah pasca ketiadaan suami dan papa mereka, Tuhan terus kuatkan dan hibur lewat Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan biarlah berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai akan berwujud Paromai dan Kesia dan semua saudara-saudara, menyertai, menghibur dan menguatkan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.